Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan dan menjelaskan lanjutan tugas besar kami dari bab 7 hingga bab 11. Kami beranggotaan ada saya sendiri Noval Maulana Ramdhani, ada Muhammad Zakia Rashid, ada Najla Aurelia, ada Surati, ada Humamatul Ignasia, ada Sakira, dan ada Anas Muammar. Boleh teman-teman dilanjut sesuai bagiannya. Oke, di sini kita masuk ke bab 8 yaitu implementasi strategi existing. Yang pertama itu ada manajemen. Nah, di manajemen ini eh, kita tuh mengimplementasikan strategi yang telah ditetapkan itu. Peran manajemen di PT Saratoga Investama memiliki peranan sentral dalam memastikan seluruh aspek organisasi yang bergerak searah dengan visi dan misi perusahaan. Nah, di manajemen sendiri ini ada elemen-elemennya. Yang pertama ada kepemimpinan, struktur organisasi, terus apa lagi budaya kerja, komunikasi internal dan pengambilan keputusan. Oke, kita masuk ke kepemimpinan. Jadi peran manajemen di PT Saratoga sendiri itu sangat penting, terutama dalam aspek kepemimpinan. Kepemimpinan di PT Saratoga itu nggak cuma fokus sama pencapaian pencapaian target finansial doang, tapi juga menekankan pentingnya visi jangka panjang dan penciptaan nilai yang berkelanjutan. Untuk Dewan Komisaris dan Direksi itu dia berperan aktif dalam proses transformasi strategis dengan memberikan arahan yang jelas, terus memastikan bahwa kebijakan dan langkah tersebut yang diambil itu sejalan dengan visi misi perusahaan. Terus kepemimpinan yang inklusif itu juga diterapkan gitu di PT Saratoga sendiri. Di mana partisipasi dari seluruh tingkatan organisasi itu didorong buat menciptakan rasa kepemilikan bersama. Selain itu, manajemen juga berperan sebagai role model dalam menegakkan nilai-nilai inti perusahaan seperti integritas, profesionalisme, serta semangat inovasi dan kolaborasi. Lalu yang kedua ada struktur organisasi. Dan buat struktur organisasi di PT Saratoga sendiri ini disusun secara fleksibel dan adaptif untuk mendukung implementasi strategis yang efektif. PT Saratoga membentuk berbagai komite khusus kayak komite audit, komite investasi, serta komite nominasi dan remunerasi. Yang masing-masing itu memiliki peran strategis dalam pengawasan, pengelolaan risiko, dan juga pengambilan keputusan investasi. Lalu yang ketiga ada budaya kerja. Budaya kerja yang dikembangkan oleh PT Saratoga sendiri itu sangat mendukung implementasi strategis perusahaan. PT Saratoga itu menanamkan budaya kerja yang berorientasi pada result oriented, namun tetap mengedepankan etika, integritas, dan kerja sama tim. Lalu setiap karyawan itu didorong untuk terus berinovasi, berani mengambil inisiatif, dan terbuka terhadap perubahan. Sehingga perusahaan bisa terus beradaptasi dengan dinamika industri yang sangat kompetitif. Lalu yang keempat ya sekarang ada komunikasi internal. Jadi buat PT Saratoga sendiri ini mereka menerapkan sistem komunikasi internal yang terbuka, transparan, dan dua arah sehingga setiap kebijakan, arahan, serta perkembangan terkait implementasi strategi itu bisa tersampaikan dengan jelas kepada seluruh karyawan. Buat rapat koordinasi itu tuh rutin juga di antara manajemen puncak, manajemen inti dan manajemen lini dan tim operasional. Itu tuh dilakukan buat memastikan adanya keselarasan visi serta pemahaman yang sama terhadap prioritas strategi perusahaan. Lalu yang kelima yang terakhir itu ada pengambilan keputusan. Untuk proses pengambilan keputusan di PT Saratoga sendiri ini selalu mengutamakan prinsip kehati-hatian dan analisis yang komprehensif. Jadi setiap keputusan strategis ini baik yang terkait dengan investasi baru, pengelolaan portofolio maupun investasi selalu didasarkan pada kajian mendalam yang melibatkan berbagai aspek, mulai dari analisis risiko, proyeksi keuangan, hingga pertimbangan aspek hukum dan tata kelola. Proses pengambilan keputusan di PT Saratoga ini sifatnya itu kolektif, yang dimana berbagai komite dan tim ahli diikutsertakan untuk memberikan masukan dan rekomendasi yang objektif. Dan dengan begitu, setiap keputusan yang diambil tidak hanya mempertimbangkan aspek keuntungan jangka pendek, tapi juga keberlanjutan dan pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang. Mungkin bisa di next.
Selanjutnya itu operasi. Jadi yang pertama ini ada keterlibatan Saratoga dalam operasional portofolio. Sebagai perusahaan yang memiliki investasi aktif, PT Saratoga ini tidak menjalankan kegiatan operasional secara langsung seperti perusahaan manufaktur atau jasa yang lain. Akan tetapi, Saratoga ini memiliki peran penting dalam aspek operasional dalam keterlibatan pada perusahaan portofolio yang menjadi mitra investasinya. Lalu yang kedua itu ada efisiensi dan produktivitas operasional, yang dimana Saratoga ini mendorong pada terciptanya efisiensi biaya operasional dan peningkatan produktivitas di perusahaan portofolio. Hal ini dapat dilakukan dengan pembinaan terhadap proses operasional inti seperti produksi, distribusi, dan manajemen logistik. Saratoga dapat membantu portofolio dalam mengadopsi proses bisnis yang ramping, pengurangan biaya tetap, serta mengoptimalisasi tenaga kerja dan aset. Implementasi strategi ini tuh dapat dilihat dalam efisiensi operasional yang dihasilkan sektor energi dan infrastruktur seperti Adaro Energi. Lalu yang ketiga itu ada peningkatan kapasitas dan skalabilitas operasional yang dimana Saratoga ini turut mendukung perluasan kapasitas operasional portofolio. Saratoga mengarahkan perusahaan untuk memperbesar segala skala produksi, memperluas wilayah layanan, dan memperkuat kemampuan teknis operasional. Contohnya itu kayak dukungan kepada ekspansi fasilitas pengolahan dan infrastruktur energi atau logistik yang memperluas daya jangkau pasar dan meningkatkan utilisasi aset perusahaan portofolio. Lalu yang keempat itu ada transformasi digital dalam operasi, yang dimana pada era digital ini, Saratoga dapat mendorong perusahaan portofolio untuk menerapkan transformasi digital dalam proses operasional. Saratoga menilai pentingnya implementasi sistem ERP, Big Data Analistik, sistem logistik digital, serta teknologi otomatisasi untuk menciptakan efisiensi, transparansi, dan respon yang lebih cepat terhadap dinamika pasar. Transformasi digital ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menjaga daya saing operasional. Terus yang kelima itu ada sinergi antar portofolio operasi, yang dimana PT Saratoga ini mengidentifikasi pada potensi sinergi lintas portofolio untuk efisiensi operasional. Dalam bentuk sinergi ini dapat meliputi penggunaan fasilitas bersama, kolaborasi pada logistik dan distribusi, hingga penukaran pada tenaga ahli dan teknologi yang menciptakan konektivitas operasional lintas sektor. Saratoga ini mampu menciptakan value creation tambahan tanpa perlu investasi yang besar. Lalu yang terakhir ini ada pengelolaan risiko operasional, yang dimana mengimplementasikan strategi operasi. Saratoga menekankan pentingnya sistem mitigasi risiko operasional atau SOP yang solid, audit internal yang kuat, serta sistem monitoring yang mampu mendeteksi potensi gangguan sejak dini, seperti fluktuasi pasokan bahan baku, risiko geopolitik, atau gangguan rantai pasok global. Oleh itu, langkah ini tuh penting untuk memastikan kelangsungan operasional jangka panjang. Oke, next. Dan selanjutnya pemasaran. Jadi PT Saratoga itu strategi pemasarannya lebih bersifat korporat dan strategis. Terus ada cara-cara implementasi strateginya. Yang pertama itu segmentasi pasar. Jadi di segmentasi pasar itu Saratoga menyasar beberapa beberapa sebagai berikut. Yang pertama tuh investor institusional, yang kedua high net worth individual, yang ketiga perusahaan sektorial, dan yang keempat tuh mitra strategis. Itu untuk segmentasi pasarnya. Terus kalau positioning, PT Saratoga memposisikan dirinya sebagai investor aktif yang tidak hanya memberikan pendanaan, tetapi juga berperan dalam pengembangan dan peningkatan nilai perusahaan investi. Saratoga membangun Citra sebagai mitra strategis jangka panjang yang mampu memberikan kontribusi lebih dari sekedar modal. Terus kalau yang ketiga tuh bauran pemasaran. Jadi bauran pemasaran PT Saratoga dapat dianalisis melalui empat elemen. Yang pertama tuh produk. Produk utama yang ditawarkan oleh PT Saratoga adalah dalam bentuk investasi ekuitas pada perusahaan-perusahaan potensial. Terus yang kedua tuh harga.
Harga dari eh, harga dari produk Saratoga dipresentasikan dalam bentuk harga saham SRTG. Nilai saham ini tergantung pada kinerja portofolio investasi dan kondisi pasar. Terus yang ketiga tuh tempat. Saham Saratoga diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Akses terhadap informasi perusahaan, laporan keuangan, dan strategi investasi dapat diperoleh melalui situs resmi perusahaannya. Yang keempat, promosi. Jadi strategi promosi Saratoga tidak dilakukan melalui iklan konvensional, tetapi melalui kegiatan seperti paparan publik, rilis laporan tahunan, hingga partisipasi dalam forum investor. Terus yang terakhir tuh distribusi. Distribusi produk dan informasi oleh Saratoga dilakukan melalui jalur pasar modal dan platform digital. Produk utamanya yaitu saham SRTG, tersedia untuk dibeli oleh investor melalui Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya. Oke, selanjutnya implementasi strategi existing di keuangan dan akuntansi Saratoga. Nah, Saratoga ini pada kinerja keuangan tahun 2023 mengalami penurunan kinerja yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari laba laba perusahaan menjadi rugi perusahaan, yaitu dari laba sebesar 4.626 miliar pada tahun 2022 menjadi rugi sebesar 10.151 miliar pada tahun 2023. Nah, penurunan ini bisa disebabkan oleh kerugian nilai investasi saham dan sekuritas sebesar 13.811 miliar dibandingkan dengan keuntungan yang mereka dapatkan yaitu 3.726 miliar pada tahun sebelumnya. Terus pendapatan dividen meningkat sedikit dari 2.613 miliar ke 2.808 miliar, meningkat sebesar 7%. Tapi nggak cukup untuk menutupi kerugian investasi mereka. Selanjutnya ada beban bunga yang berhasil ditekan dari 180 miliar menjadi 95 miliar, turun sebesar 49%, menandakan efisiensi pengelolaan utang yang dilakukan oleh PT Saratoga. Selanjutnya, total aset perusahaan juga mengalami penurunan sebesar 20% dari 63.771 miliar menjadi 50.94 miliar. Nah, penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh turunnya nilai investasi saham, yaitu dari 57.788 miliar menjadi 46.680 miliar, turun sebesar 19%. Dengan penurunan signifikan di PT Merdeka Copper Gold sebesar 33% dan juga PT Adaro Energi Indonesia yaitu sebesar 38%. Nah, penurunan investasi dalam sekuritas lain yaitu sebesar 3.730 miliar menjadi 2.328 miliar, turun sebesar 38%. Namun, terdapat beberapa pertumbuhan positif pada beberapa aset seperti investment property meningkat dari 101 miliar menjadi 108 miliar. Nah, kas juga dibatasi nih penggunaannya sama Saratoga. Jadi kas itu naik dari 1 miliar menjadi 3 miliar. Selanjutnya, meskipun mengalami kerugian bersih secara akuntansi, Saratoga ini tetap mampu menjaga kas operasi mereka ini positif, yaitu sebesar 1.408 miliar. Hal ini sebagian besar berasal dari penerimaan dividen mereka, yaitu 3.032 miliar, naik menjadi 2.149 miliar. Lalu penurunan signifikan hasil penjualan investasi. Nah, di sisi lain terdapat juga net outflow untuk aktivitas investasi sebesar 891 juta. Lalu pengeluaran untuk aktivitas pendanaan sebesar 1.611 miliar. Selanjutnya, perusahaan juga menerapkan strategi next. Oke, selanjutnya perusahaan juga menerapkan strategi pengelolaan modal yang konservatif, yaitu loan to value yang menurun dari 1% menjadi 0,5%, menunjukkan kalau tingkat leverage Saratoga ini sangat rendah. Lalu fokus perusahaan juga di efisiensi biaya dan pengendalian utang guna menjaga stabilitas jangka panjang di tengah volatilitas nilai investasi. Nah, Saratoga juga menerapkan sistem pengendalian internal dan manajemen resiko. Tiga tujuan utama internal mereka yaitu mengontrol operasional, pelaporan, dan juga kepatuhan. Lalu kode etik dan kebijakan integritas juga ditetapkan secara menyeluruh dari direksi hingga karyawan di PT Saratoga. Selanjutnya, internal audit unit dan juga risk management unit itu kerja secara integrasi untuk memantau efektivitas dan resiko strategis. Nah, audit eksternal digunakan untuk memberikan review terhadap sistem dan prosedur internal.
Lalu pada tahun 2023, Saratoga tidak melakukan ekspansi, akuisisi ataupun disposisi material. Satu-satunya transaksi yang dilaporkan pada tahun 2023 itu adalah penyewaan unit kantor dengan PT Adaro Energi Indonesia Tbk dengan nilai transaksi kurang dari 0,05% dari ekuitas perusahaan Saratoga. Ini menunjukkan kalau transparansi dan kepatuhan terhadap PJOK Saratoga itu ditetapkan. Okay, next. Oke, selanjutnya untuk perencanaan dan pengembangan atau R&D. Nah, R&D ini untuk perusahaan Saratoga ini merupakan aspek penting dalam membangun daya saing dan keberlanjutan jangka panjang sebuah perusahaan. Nah, meskipun Saratoga ini sendiri bukan perusahaan operasional yang secara langsung mengembangkan produk atau teknologi, tapi peran inovasi, pengembangan jasa produk, dan adaptasi teknologi tetap menjadi tetap penting melalui perusahaan-perusahaan portofolio yang mereka miliki atau danai. Yang pertama itu ada peran inovasi. Jadi Saratoga ini itu juga memberikan masukan strategi untuk mendorong efisiensi, adopsi model bisnis baru, dan penciptaan nilai jangka panjang melalui inovasi operasional maupun produk. Terus yang kedua ada pengembangan produk dan jasa baru. Nah, melalui dukungan modal dan manajemen strategi, Saratoga mendorong perusahaan portofolionya ini untuk terus mengembangkan produk dan layanan baru guna memperluas pangsa pasar dan menjawab tren konsumen. Nah, Saratoga ini tidak hanya menjadi penyedia modal, tapi juga menjadi mitra bisnis yang strategi dalam membantu ekspansi bisnis dan inovasi portofolio. Terus yang ketiga itu ada peran teknologi. Jadi Saratoga ini fokus pada informasi digital dan integrasi sistem cerdas, meningkatkan efisiensi dan produktivitas portofolio seperti fintech, healthtech, dan cleantech. Next. Baik, yang selanjutnya adalah sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen memiliki peran vital dalam mendukung implementasi strategi di perusahaan Saratoga Investama Sedaya, khususnya dalam menghadapi dinamika pasar dan kebutuhan pengambilan keputusan berbasis data. Yang pertama itu adalah peran SIM dalam implementasi strategi. Perusahaan Saratoga ini mengandalkan sistem informasi terintegrasi untuk menunjang proses pengambilan keputusan strategis. Salah satu bentuk konkret implementasi sistem informasi adalah pemanfaatan dashboard analitik keuangan dan investasi yang real time untuk memantau kinerja portofolio. Dashboard ini menyajikan data aktual terkait ROI, nilai pasar saham anak usaha, arus kas investasi, hingga proyek risiko yang sangat bermanfaat dalam pengambilan keputusan investasi dan divestasi. Nah, selain itu juga, perusahaan ini telah menerapkan sistem Enterprise Research Planning atau ERP yang membantu integrasi fungsi keuangan, pengadaan, serta pelaporan. Hal ini tidak hanya mempercepat alur informasi antar divisi, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akurasi laporan. Sejalan dengan strategi Saratoga yang mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik. Nah, yang kedua itu contoh implementasi nyata dari sistem informasi manajemen. Salah satu contoh nyata implementasi SIM dalam mendukung strategi adalah penggunaan sistem manajemen data terpusat berbasis cloud yang memungkinkan manajemen mengakses data performa anak usaha dari berbagai sektor secara cepat dan aman. Misalnya, saat terjadi gejolak ekonomi pasca pandemi COVID, Saratoga mampu dengan sigap melakukan rebalancing portofolio karena tersedianya data performa keuangan dan exposure risiko dari setiap anak usaha dalam sistem analitik internal. Nah, perusahaan Saratoga juga memanfaatkan bisnis intelligence atau BI tools untuk melakukan analisis tren industri dan pasar global. Terus ini memungkinkan tim manajemen menilai potensi sektor seperti healthcare, energi terbarukan, dan digital infrastruktur sebagai sasaran investasi jangka menengah. Lalu yang ketiga adalah hambatan dan solusi. Jadi meskipun telah mengimplementasikan SIM yang modern, Saratoga juga tetap menghadapi beberapa hambatan. Contohnya adalah yang pertama, keterbatasan integrasi data eksternal, misalnya data pasar global atau geopolitik ke dalam sistem internal. Lalu yang kedua adalah ancaman keamanan cyber, terutama karena penggunaan cloud dan akses data jarak jauh. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan meningkatkan kerjasama dengan penyedia solusi keamanan TI terkemuka dan melakukan audit keamanan informasi secara berkala. Selain itu juga,
Sistem analitik perusahaan dikembangkan agar dapat terintegrasi dengan API eksternal untuk menarik data pasar real time dari Bloomberg dan Reuters. Lalu, sistem informasi manajemen di perusahaan ini juga bukan hanya mendukung operasional harian, tetapi juga menjadi fondasi yang penting dalam implementasi strategi perusahaan, mulai dari pengambilan keputusan investasi, pelaporan keuangan yang terintegrasi, hingga analisis pasar yang berbasis data. Seluruhnya bergantung pada sistem informasi yang kuat dan adaptif. Next. Oke, selanjutnya bab 8 yaitu evaluasi strategi. Oke, selanjutnya itu ada operasi. Yang pertama itu konteks Saratoga dalam perusahaan investasi. Jadi PT Saratoga Investasi ini adalah perusahaan yang memiliki investasi aktif dengan tidak menjalankan kegiatan operasional langsung seperti manufaktur atau jasa. Jadi akan tetapi peran operasional Saratoga ini hadir melalui pengaruh strateginya dengan perusahaan portofolio yang dikelola seperti PT Adaro Energi Indonesia, PT Mitra Pinastika Mustika, dan yang lainnya. Dalam hal ini, Saratoga itu perlu mengevaluasi strategi operasional dengan cara yang pertama itu menilai efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan portofolio. Yang kedua, menentukan apakah operasional tersebut mendukung peningkatan pada nilai value creation bagi pemegang saham. Terus yang ketiga, mengidentifikasi hambatan yang mengganggu pencapaian target operasional strategis. Selanjutnya, itu ada evaluasi strategi operasional Saratoga. Yang pertama itu efisiensi operasional perusahaan portofolio yang mengevaluasi yang dilakukan terhadap sejauh mana biaya operasional ini dapat ditekan tanpa mengorbankan kualitas output, struktur biaya tetap versus variabel bisa dioptimalkan. Perusahaan yang portofolio mampu meningkatkan produktivitas unit operasional. Terus yang kedua itu ada transformasi digital dan teknologi. Saratoga yang mendorong dan mengevaluasi seperti implementasi ERP di perusahaan portofolio, otomatisasi proses pada produksi, distribusi hingga 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 layanan pelanggan, penerapan data analistik untuk perencanaan produksi dan forecasting permintaan pasar. Terus yang ketiga itu ada sinergi antar portofolio. Saratoga yang mengevaluasi peluang dan hasil kolaborasi operasional lintas portofolio seperti pemanfaatan warehouse atau logistik bersama antar entitas. Terus penggabungan fungsi-fungsi pendukung seperti HR, akuntansi, dan teknologi informasi. Terus yang terakhir itu tukar-menukar praktik terbaik antar sektor. Lalu yang keempat itu ada pengelolaan pasok supply pengelolaan rantai pasok atau supply chain management yang dimana evaluasi strategi operasional Saratoga ini menilai yang pertama itu ketahanan rantai pasok perusahaan portofolio, respon pada gangguan logistik global, dan yang terakhir adopsi teknologi seperti IoT untuk tracking supply chain atau blockchain untuk transparansi rantai pasok. Terus yang kelima itu ada sistem pengukuran kinerja operasional Saratoga yang membantu menetapkan dan mengevaluasi KPI seperti tingkat produktivitas tenaga kerja, utilisasi aset, downtime produksi atau SLA, service level agreement delivery. Terus yang ketiga itu ada implikasi, strategi, dan rekomendasi. Yang pertama itu dikonsolidasikan evaluasi operasional menjadi sistem terpusat Saratoga dalam secara real time untuk mengakses data operasional portofolio. Yang kedua itu bentuk tim operasional lintas sektor di internal Saratoga ini memberi dukungan teknis dan strategi ke tiap portofolionya. Yang ketiga ini dorongan pada pengembangan budaya kontinu, continuous improvement di perusahaan portofolio seperti implementasi Lean Management dan Six Sigma. Terus juga yang terakhir itu bangun pusat pada pelatihan internal atau knowledge sharing platform bagi portofolio agar terjadi inovasi dan efisiensi. Next. Selanjutnya,
Strategi pemasaran Saratoga lebih banyak diukur melalui indikator-indikator non-konvensional, seperti pertumbuhan basis investor hingga kinerja saham di pasar modal. Berikut evaluasi strategi pemasaran. Yang pertama itu pencapaian target dan KPI. PT Saratoga berfokus pada komunikasi korporat dan transparansi kepada para pemangku kepentingan. Saratoga berhasil mencapai target utamanya, seperti penerbitan laporan tahunan dan laporan keberlanjutan secara tepat waktu. Lalu ada penyelenggaraan public expose serta kehadiran rutin dalam forum-forum investor. Yang kedua, perbandingan dengan kompetitor. Jika dibandingkan dengan perusahaan investasi lokal lainnya, seperti Provident Capital Indonesia, Saratoga menonjol dalam hal keterbukaan informasi dan manajemen reputasi. Saratoga secara rutin mempublikasikan informasi terkait aktivitas dan kinerja investasinya, serta memberikan keunggulan dalam aspek transparansi. Lalu yang ketiga, kekuatan strategi pemasaran. Kekuatan utama dalam strategi pemasaran Saratoga terletak pada citra perusahaan sebagai investor aktif dan mitra strategis jangka panjang. Saratoga mampu membangun reputasi yang kuat melalui praktik komunikasi korporat yang profesional dan berbasis prinsip good corporate governance. Terus yang keempat, kelemahan dan area perbaikan. Meskipun Saratoga Meskipun strategi pemasaran Saratoga cukup solid dalam hal komunikasi korporat, terdapat beberapa area yang masih perlu ditingkatkan. Saratoga belum sepenuhnya memanfaatkan kekuatan media sosial profesional seperti LinkedIn secara optimal, serta kurang aktif dalam menciptakan konten digital seperti video, webinar, atau podcast yang saat ini menjadi sarana komunikasi utama bagi banyak investor muda. Selanjutnya, Selanjutnya, analisis strategi keuangan atau akuntansi di PT Saratoga. Nah, berdasarkan laporan posisi keuangan di tahun 2021 dan 2023, Saratoga ini menerapkan strategi pertumbuhan yang fokus pada peningkatan pendapatan dan profitabilitas secara berkelanjutan. Hal ini dapat dilihat dari income growth mereka yang menunjukkan kenaikan signifikan di tahun 2021 sebesar 125%. Walaupun di tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan yang sangat tajam. Lalu strategi diversifikasi investasi dan optimalisasi portofolio juga tercermin pada rasio keuangan yang relatif stabil dan sehat. Seperti total debt mereka yaitu 0,6 di tahun 2023 serta rasio profit mereka yang tetap tinggi di tahun 2021. Saratoga ini tampaknya menitikberatkan pada pengelolaan risiko yang prudent dan efisiensi biaya operasional. Terbukti dari expense atau income ratio mereka yang berada di kisaran rendah. Oke, selanjutnya evaluasi pelaksanaan strategi. Meskipun strategi menunjukkan hasil positif di tahun 2021, tapi di tahun 2022 dan 2023 ini menunjukkan adanya tantangan dalam mempertahankan momentum tersebut. Pendapatan dan profit untuk tahun 2023 ini mengalami penurunan yang signifikan, yaitu income growth minus 274% dan profit growth minus 319%, di mana hal ini dapat mengindikasikan adanya tekanan pasar dan investasi yang belum maksimal atau juga turunnya kinerja perusahaan portofolio Saratoga. Nah, meski begitu, posisi keuangan yang tetap solid dan juga liabilitas yang rendah serta ekuitas yang relatif stabil menandakan bahwa Saratoga ini berhasil menjaga struktur modal mereka yang sehat meskipun menghadapi penurunan profitabilitas. Selanjutnya, rekomendasi strategi. Berdasarkan evaluasi di atas, beberapa strategi yang dapat direkomendasikan untuk Saratoga adalah revisi dan penajaman portofolio investasi. Saratoga ini harus melakukan review yang ketat untuk untuk mengetahui atau mengidentifikasi sektor atau entitas yang tidak memberikan kontribusi optimal ke perusahaan mereka. Lalu diversifikasi ke aset atau industri resilient. Untuk mengurangi risiko volatilitas pasar, Saratoga ini disarankan untuk memperluas investasi ke industri yang cenderung tahan krisis, seperti kesehatan, kebutuhan pokok, ataupun logistik. Selanjutnya, penguatan strategi exit dan realisasi keuntungan. Saratoga ini perlu ngoptimalin lagi strategi exit untuk investasi-investasi yang sudah matang, guna merealisasikan capital gain
meningkatkan cash flow, dan juga mengalokasikan ke sektor yang lebih menguntungkan. Nah, selanjutnya inovasi dalam efisiensi operasional. Meskipun expense atau income ratio mereka ini cukup efisien, peningkatan skala digitalisasi dan teknologi analitik dalam manajemen investasi dapat mendorong efisiensi yang lebih jauh dan lebih baik lagi, serta mempercepat pengambilan keputusan yang strategis. Nah, selanjutnya, Saratoga perlu memperkuat kerangka manajemen risiko untuk memitigasi gejolak ekonomi global, termasuk potensi krisis geopolitik dan fluktuasi pasar modal. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya ada penelitian dan pengembangan R&D dari PT Saratoga. Nah, jadi dari tiga peran utama tadi, ada evaluasi terhadap fungsi R&D di Saratoga yang dilakukan berdasarkan 3 aspek. Yang pertama yaitu evaluasi pencapaian target, KPI, dan outcome. Yang pertama itu ada target dan KPI. Jadi Saratoga ini menetapkan target untuk mendorong inovasi pada perusahaan portofolionya. Yang pertama melalui inovasi, yaitu dengan menemukan dan mendukung perusahaan dengan fundamental kuat serta kapabilitas inovatif. Nah, dan juga KPI yang diukur antara lain jumlah inisiatif inovasi yang diidentifikasi dan dukungan strategi yang diberikan serta perbaikan efisiensi operasional. Terus yang kedua ada pengembangan produk dan jasa baru, yaitu dengan mendorong ekspansi pasar dengan melahirkan produk atau layanan baru. KPI-nya meliputi jumlah produk atau jasa baru yang berhasil diluncurkan dan kontribusinya terhadap pertumbuhan penjualan. Terus yang ketiga ada adaptasi teknologi, yaitu memfasilitasi transformasi digital dan integrasi teknologi cerdas di perusahaan portofolio. Nah, KPI-nya mencakup tingkat adaptasi teknologi, kecepatan implementasi digitalisasi, dan peningkatan produktivitas. Terus ada outcome-nya. Outcome-nya itu dari inisiatif dari R&D ini Saratoga terlihat dari satu, yaitu meningkatnya nilai investasi melalui inovasi yang berdampak positif pada kinerja perusahaan portofolio. Yang kedua, transformasi bisnis yang memungkinkan perusahaan portofolio untuk bersaing lebih kuat di pasar global. Terus yang ketiga ada peningkatan efisiensi operasional dan pembukaan aliran pendapatan baru melalui pengembangan produk dan layanan inovatif. Terus yang kedua itu ada perbandingan dengan standar industri dan kompetitor. Yang pertama itu ada standar industri, yaitu dengan global best practice melibatkan kolaborasi dengan lembaga riset dan universal. Terus yang kompetitornya itu dengan lebih agresif dalam R&D, khususnya di sektor teknologi. Nah, yang ketiga ada identifikasi kekuatan, kelemahan, dan area perbaikan. Yang pertama itu di kekuatan, yaitu dengan fokus pada sektor strategi dan keberlanjutan, fokus pada energi dan infrastruktur, fokus pada sektor yaitu energi, infrastruktur, dan barang konsumsi. Terus ada kelemahan, yaitu inovasi terbatas, ketergantungan pada portofolio, kolaborasi eksternal yang belum optimal. Nah, adapun area perbaikan. Di area perbaikan ini ada perluasan kemitraan dengan lembaga riset atau startup, terus penguatan digitalisasi dalam riset, dan juga optimalisasi alokasi sumber daya yang inovatif. Lanjut. Baik, untuk selanjutnya adalah sistem informasi manajemen. Perusahaan Saratoga menjadikan sistem informasi manajemen sebagai elemen kunci dalam mendukung efektivitas strategi, efisiensi operasional, serta mitigasi risiko, dengan komitmen tinggi pada penguatan teknologi informasi terintegrasi. Yang pertama adalah evaluasi pencapaian target dan outcome. Pada tahun 2023, Saratoga menekankan pentingnya tata kelola teknologi informasi yang andal. Perusahaan mengembangkan sistem keamanan informasi dan disaster recovery plan untuk memastikan kesiapan terhadap potensi risiko gangguan sistem akibat serangan cyber. Langkah ini mendukung keberlanjutan bisnis dan ketahanan operasional. Selain itu, anak perusahaan seperti Zap Clinic telah mengadopsi sistem booking online dan jaringan data terintegrasi untuk memberikan pengalaman layanan yang unggul kepada pelanggan. Hal ini memperlihatkan peran nyata SIM dalam optimalisasi layanan dan efisiensi operasional pada level entitas portofolio. Nah, walau Saratoga tidak secara eksplisit menyampaikan data kuantitatif spesifik dalam laporan tahunan terkait indikator kinerja utama atau KPI untuk SIM, keberadaan infrastruktur TI yang
kuat menjadi indikator kualitatif penting dalam menjaga continuity dan resilience investasi perusahaan. Yang kedua adalah benchmark dan perbandingan. Dibandingkan dengan standar industri dan kompetitor seperti PT Ashmore Asset Management atau Amor dan PT Batavia Prosperindo International Tbk yang juga mulai berfokus pada digitalisasi proses manajemen portofolio, Saratoga telah menunjukkan keunggulan dalam mengintegrasikan praktik TI dalam manajemen risiko dan operasional. Saratoga tidak hanya menggunakan TI sebagai alat pendukung, tetapi juga sebagai bagian dari strategi mitigasi risiko investasi dan peningkatan value creation terhadap portofolio. Yang ketiga adalah kekuatan, kelemahan, dan area perbaikan. Untuk kekuatan, yang pertama itu adanya tata kelola TI dan disaster recovery yang jelas. Yang kedua, sistem informasi telah sudah terintegrasi dalam operasional portofolio seperti ZAP. Untuk kelemahannya, yang pertama, belum terlihat indikator performa SIM yang bersifat kuantitatif dalam laporan tahunan. Yang kedua, belum tergambarnya pemanfaatan teknologi analitik lanjutan seperti dashboard analitik atau enterprise performance management system pada tingkat korporat. Lalu untuk area perbaikan, yang pertama, perusahaan Saratoga disarankan untuk menyusun KPI kuantitatif yang mengukur efektivitas SIM seperti kecepatan akses data portofolio, uptime system, dan efektivitas pelaporan manajemen. Lalu yang kedua, investasi pada sistem real-time analitik dan dashboard kinerja investasi akan memperkuat peran SIM sebagai decision support system strategis. Next. Oke, selanjutnya ada manajemen. Jadi untuk mengevaluasi efektivitas implementasi strategi di fungsi manajemen PT Saratoga sendiri secara berkala, itu meninjau pencapaian target, KPI, dan outcome yang telah ditetapkan. Dan evaluasi ini tuh mencakup, yang pertama ada evaluasi pencapaian target, KPI, dan outcome di tiap fungsi. Manajemen Saratoga ini berhasil mencapai sebagian besar target strategis yang telah ditetapkan, terutama dalam hal pertumbuhan portofolio, investasi, dan peningkatan nilai pemegang saham. Berdasarkan laporan tahun terakhir, PT Saratoga ini menunjukkan peningkatan net asset value atau NAV dan total revenue dan total return yang kompetitif dibandingkan benchmark industri. Terus selain itu efektivitas kepemimpinan dan pengambilan keputusan tercermin dalam rasio profitabilitas yang tetap terjaga meskipun menghadapi dinamika pasar. Lalu yang kedua ada perbandingan dengan standar industri atau kompetitor. Jika dibandingkan dengan perusahaan sejenis di sektor investment holding di Indonesia, PT Saratoga ini memiliki keunggulan dalam hal struktur organisasi yang efisien dan mendapatkan investasi yang terdiversifikasi. Namun dari sisi digitalisasi, proses manajemen dan pelibatan ESG atau Environmental, Social, and Governance secara menyeluruh dalam pengambilan keputusan. Beberapa kompetitor tampak lebih progresif. Dan hal ini tuh menjadi sinyal bagi manajemen PT Saratoga untuk memperkuat aspek keberlanjutan dan teknologi dalam mendukung strategi jangka panjang. Lalu yang ketiga ada identifikasi kekuatan, kelemahan, dan area perbaikan. Untuk kekuatan sendiri ada tim manajemen yang berpengalaman dan kompeten, lalu ada tata kelola perusahaan yang baik dan transparan, jaringan bisnis yang luas dan kuat, kemampuan dalam mengidentifikasi dan mengeksekusi peluang investasi yang menjanjikan. Lalu untuk kelemahan dari PT Saratoga sendiri ini ada tingkat efisiensi operasional yang perlu ditingkatkan, lalu ada proses pengambilan keputusan yang terkadang lambat, ketergantungan pada sektor investasi tertentu, kurangnya diversifikasi dalam portofolio investasi. Lalu untuk perbaikannya, peningkatan efisiensi operasional melalui digitalisasi dan otomatisasi, lalu penyederhanaan proses pengambilan keputusan, diversifikasi portofolio investasi ke sektor-sektor yang prospektif, pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi. Mungkin bisa di next. Oke, selanjutnya evaluasi strategi kontingensi, di mana strategi ini disarankan ketika evaluasi sebelumnya tidak berjalan dengan baik. Oke, untuk pertama itu dalam manajemen, strategi alternatif yang direkomendasikan adalah menjalin aliansi strategis dengan beberapa perusahaan teknologi yang mendukung transformasi digital tanpa harus mengembangin sistem dari nol. Hal ini dapat menekan biaya yang tinggi dan juga mempercepat adopsi teknologi baru. Lalu menerapkan desentralisasi dan juga pengambilan keputusan dengan memberikan otonomi lebih besar kepada unit bisnis atau tim investasi agar proses menjadi lebih cepat dan juga efisien. Selanjutnya, dilakukannya diversifikasi kemitraan yang strategis atau joint venture di sektor baru yang potensial untuk ngurangin resiko dan juga manfaatin pengalaman koneksi mitra.
Selanjutnya mengutamakan untuk merekrut talenta eksternal jika diperkirakan talenta internal PT Saratoga ini belum bisa memberikan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya itu eh, operasional. Untuk strategi kontingensi untuk operasional ini yaitu desentralisasi yang terukur dan juga akuntabilitas yang diperkuat. Alih-alih sepenuhnya terpusat, strategi ini dapat memberikan otonomi yang lebih besar kepada unit portofolio dalam hal operasional dengan tetap menetapkan standar kinerja dan juga sistem monitoring yang terintegrasi. Lalu kemitraan operasional yang strategis. Strategi ini bisa menjalin kerjasama dengan penyedia solusi operasional untuk mempercepat transformasi operasional di unit portofolio. Selanjutnya, digital twin dan simulasi operasional menggunakan teknologi digital twin untuk mensimulasikan proses bisnis portofolio sebelum implementasi real, sehingga efisiensi dan juga resiko bisa dihitung secara akurat. Selanjutnya, platform kolaboratif berbasis kinerja. Mengembangkan platform digital internal yang tidak hanya untuk knowledge sharing, tetapi juga untuk menggabungkan metrik performa dan juga pembelajaran lintas portofolio untuk memfasilitasi benchmarking dan juga replikasi praktik terbaik. Selanjutnya, untuk pemasaran, strategi alternatifnya yaitu kolaborasi dengan figur publik atau influencer keuangan yang kredibel untuk menyampaikan pesan perusahaan dan juga menjangkau komunitas investor muda secara menyeluruh dan lebih efektif. Lalu berkolaborasi dengan media bisnis digital atau platform edukasi investasi seperti e-magazine, podcast keuangan, ataupun kanal YouTube investasi yang sudah memiliki basis audiens yang besar. Selanjutnya, membuat dan membangun platform komunitas investor Saratoga sendiri yang eksklusif dan juga terarah, baik dalam bentuk grup, diskusi daring, maupun forum tanya jawab yang terjadwal, agar tercipta hubungan yang lebih dekat dengan para investor. Selanjutnya, mengadopsi pendekatan data driven marketing, di mana Saratoga ini dapat menganalisis perilaku investor potensial dari berbagai kanal digital untuk menyesuaikan strategi komunikasi yang lebih tepat sasaran. Oke, selanjutnya, contingency planning untuk keuangan dan akuntansi, yaitu meningkatkan alokasi terhadap instrumen keuangan jangka pendek yang liquid, seperti surat utang negara atau money market funds, dan juga menjaga fleksibilitas arus kas perusahaan dalam menghadapi perubahan ekonomi. Selanjutnya, mengembangkan sistem yang dapat memantau keuangan perusahaan secara real time dan juga terintegrasi. Selanjutnya, membentuk sebuah tim khusus manajemen portofolio yang berfokus pada investigasi investasi strategis jangka pendek, hingga jangka menengah. Selanjutnya, mengadopsi pendekatan ESG dalam mengambil keputusan investasi untuk menarik investor institusi yang berorientasi pada keberlanjutan dan mengurangi resiko jangka panjang. Oke, selanjutnya contingency planning untuk penelitian dan pengembangan, yaitu membentuk sebuah unit inovasi internal yang bertujuan untuk memberikan ide-ide dan teknologi lintas portofolio. Lalu menetapkan target inovasi berbasis KPI yang jelas untuk masing-masing portofolio perusahaan, sehingga setiap entitas terdorong untuk mengembangkan produk, proses, dan juga model bisnis yang baru. Selanjutnya, melakukan investasi strategis di startup teknologi tahap awal yang sejalan dengan fokus industri Saratoga sendiri. Lalu, selanjutnya mengintegrasikan pendekatan open inovasi, yakni dengan menyelenggarakan kompetisi ide atau program inkubasi terbuka yang melibatkan ekosistem startup, peneliti, dan juga inovator. Oke, selanjutnya untuk sistem informasi manajemen. Nah, contingency planning-nya itu yaitu mengimplementasikan Enterprise Research Planning (ERP) yang dapat yang disesuaikan dengan kebutuhan manajemen Saratoga itu sendiri. Lalu pembentukan Innovation Hub atau Innovation Hub internal dan investasi di startup teknologi tahap awal. Oke, next. Selanjutnya, isu utama manajemen strategi untuk etika bisnis. Jadi penerapan etika bisnis di Saratoga tidak hanya sebatas pada kepatuhan terhadap peraturan undang-undangan, namun juga mencakup inisiatif
inisiatif internal untuk membentuk budaya perusahaan yang etis, profesional, dan bertanggung jawab. Bagian berikut akan menguraikan program etika bisnis yang diterapkan oleh Saratoga. Yang pertama tuh program etika bisnis yang sudah berjalan. Jadi PT Saratoga merupakan perusahaan eh, Good Corporate Governance atau GCG, dan Saratoga juga menerapkan program etika bisnis melalui sejumlah kebijakan dan pabrik internal yang terstruktur. Antara lain kode etik perusahaan, yang kedua terus whistleblowing system web atau disebut WBS, terus yang kedua evaluasi efektivitas program. Secara umum, program etika bisnis yang dijalankan oleh PT Saratoga telah menunjukkan efektivitas dalam bentuk budaya perusahaan yang menjunjung tinggi nilai integritas. Beberapa indikator efektivitasnya antara lain tingkat kepatuhan tinggi, transparansi dan akuntabilitas, responsif terhadap pelaporan. Terus yang terakhir itu rekomendasi program etika bisnis untuk PT Saratoga 5 tahun ke depan. Untuk menghadapi tantangan bisnis yang semakin kompleks dan ekspektasi pemangku kepentingan yang lebih tinggi, Saratoga disarankan untuk mengembangkan dan memperluas program etika bisnis dengan rekomendasi sebagai berikut. Yang pertama, digitalisasi sistem kepatuhan dan etika. Yang kedua, integrasi etika dalam rantai nilai. Dan yang terakhir, program etika berbasis ESG atau Environmental Social Governance. Udah, boleh lanjut. Hai, selanjutnya ada tanggung jawab sosial atau CSR. Jadi sebagai perusahaan investasi yang berorientasi jangka panjang, PT Saratoga ini memahami pentingnya peran tanggung jawab sosial dalam menciptakan nilai berkelanjutan. Saratoga itu tidak hanya berfokus pada pencapaian finansial, tapi juga berkomitmen terhadap kontribusi sosial dan lingkungan melalui berbagai program CSR yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan prinsip ESG. Jadi kita masuk ke sektor yang pertama yaitu ada program CSR yang ada. Jadi untuk di PT Strategi sendiri itu merancang dan menjalankan program Corporate Social Responsibility atau CSR yang mengacu pada Sustainable Development Goals atau SDG dan prinsip triple bottom line yaitu menyelaraskan profil people dan planet. Untuk program CSR Saratoga ini berfokus pada 3 pilar utama yaitu pemberdayaan masyarakat, kelestarian lingkungan hidup, dan pengembangan sosial budaya. Jadi dalam pemberdayaan masyarakat, PT Saratoga ini mendukung peningkatan sosial ekonomi jangka panjang melalui pendidikan bermutu, pelatihan kerja, dan pengembangan kewirausahaan. Di bidang lingkungan hidup, perusahaan aktif mengedukasi masyarakat dan membuka tempat mengenai pentingnya pelestarian lingkungan. Sedangkan dalam pengembangan sosial dan budaya, Saratoga ini berkontribusi meningkatkan taraf hidup masyarakat yang sejahtera di berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, perusahaan juga mempraktikkan kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan karyawan dengan menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, serta menerapkan protokol ketat selama pandemi COVID-19. Saratoga juga berperan dalam penanganan pandemi melalui bantuan sosial untuk perusahaan, portofolio, dan masyarakat. Lalu untuk sebab kedua itu ada evaluasi dari dampak CSR sendiri. Jadi dampaknya itu terlihat dari kontribusinya dalam pemberdayaan komunitas lokal dan pelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Terus melalui program-program seperti pelatihan kewirausahaan dan pendidikan, Saratoga ini membantu meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan sosial ekonomi daerah. Kesadaran lingkungan yang ditumbuhkan melalui sosialisasi dan edukasi ini juga berkontribusi pada pengurangan risiko degradasi lingkungan di wilayah operasi di perusahaan. Di sisi karyawan, perhatian terhadap kesehatan keselamatan kerja meningkatkan produktivitas dan loyalitas tenaga kerja. Karena pandemi COVID-19 yang proaktif menunjukkan komitmen sosial perusahaan dalam menghadapi krisis kesehatan masyarakat. Lalu subbab ketiga ada rekomendasi pengembangan CSR untuk 5 tahun ke depan. Yang pertama ada digitalisasi dan inovasi sosial. Maksudnya apa? Itu tuh mengintegrasikan teknologi digital dalam program pemberdayaan masyarakat, kayak pelatihan kewirausahaan berbasis online dan platform edukasi digital untuk menjangkau lebih banyak peserta di daerah terpencil. Lalu yang kedua ada penguatan kemitraan strategis. Maksudnya membangun kerjasama lebih erat dengan pemerintah, LSM, dan komunitas lokal untuk memperbesar skala dan efektivitas program CSR.
Lalu yang ketiga ada fokus pada climate action, memperluas inisiatif pelestarian lingkungan dengan program mitigasi perubahan iklim kayak penanaman pohon, terus pengelolaan limbah, dan efisiensi energi di seluruh portofolio investasi. Lalu yang keempat, ada pengembangan program kesehatan masyarakat. Jadi menambah cakupan program kesehatan yang preventif dan edukasi kepada masyarakat, terutama di daerah atau di wilayah yang kurang terlayani, kayak di pelosok-pelosok ataupun desa gitu. Lalu yang terakhir, yang kelima, itu ada pengukuran dan pelaporan dampak CSR. Jadi meningkatkan sistem monitoring dan evaluasi dampak sosial dan lingkungan secara kuantitatif untuk transparansi dan perbaikan berkelanjutan. Boleh di next. Baik, yang selanjutnya adalah keberlanjutan lingkungan. Yang pertama, upaya Saratoga dalam sustainability. PT Saratoga Investama Sedaya menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung keberlanjutan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun melalui perusahaan-perusahaan dalam portofolio investasinya. Saratoga mengembangkan roadmap ESG, environmental, social governance yang mencakup aspek pelestarian lingkungan, sosial, dan tata kelola, serta mengacu pada standar global seperti ISO 26000, SASB, dan mendukung pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs, terutama tujuan ke-7, energi bersih, ke-12, konsumsi dan produksi bertanggung jawab, dan ke-13, penanganan perubahan iklim. Beberapa bentuk konkret dari komitmen Saratoga terhadap keberlanjutan lingkungan antara lain adalah yang pertama, investasi pada sektor energi terbarukan melalui anak perusahaan seperti PT Surya Daya Indonesia yang telah memasang panel surya di 150 lokasi dan berhasil mengurangi emisi karbon hingga sekitar 54.000 ton CO2 pada 2023. Lalu yang kedua, PT Adaro Energi Indonesia Tbk, bagian dari portofolio Saratoga, menjalankan proyek besar seperti PLTA Mentarang Induk di Kalimantan Utara senilai 2,6 miliar US dollar yang akan mendukung transisi energi hijau nasional. Lalu yang ketiga, Saratoga juga berinvestasi dalam Forest Carbon, perusahaan restorasi hutan dan lahan gambut yang memproduksi kredit karbon untuk pasar internasional. Lalu yang kedua adalah evaluasi program keberlanjutan. Saratoga secara progresif telah memosisikan diri sebagai perusahaan investasi yang peduli terhadap dampak lingkungan, fokus pada energi bersih, investasi hijau, serta pelibatan komunitas menunjukkan komitmen Saratoga untuk mendukung tujuan net zero emission nasional pada 2060. Namun demikian, beberapa tantangan masih perlu diperhatikan. Yang pertama, belum adanya laporan sejak karbon langsung dari operasional kantor pusat Saratoga. Yang kedua, belum tersedia KPI lingkungan yang terukur secara sistematis seperti penghematan energi kantor, emisi perjalanan bisnis, atau penggunaan bahan ramah lingkungan. Yang ketiga, kebutuhan untuk menyelaraskan semua portofolio dengan kriteria hijau, terutama sektor batubara, transisi yang masih berlangsung melalui Adaro. Lalu yang ketiga, rekomendasi program 5 tahun ke depan. Yang pertama, meningkatkan transparansi lingkungan. Yang kedua, transformasi hijau portofolio investasi. Yang ketiga, kolaborasi global. Yang keempat, digitalisasi untuk efisiensi energi. Dan yang kelima, program pemberdayaan keberlanjutan komunitas. Komitmen Saratoga terhadap keberlanjutan lingkungan sangat terlihat dalam pilihan investasinya, program CSR-nya, dan roadmap ESG yang mengacu pada standar internasional ke depan. Ke depan, Saratoga memiliki peluang besar untuk menjadi pelopor green investment holding di Indonesia dengan menerapkan pengukuran performa lingkungan yang lebih sistematis serta memperkuat kolaborasi global dan inisiatif berbasis masyarakat. Oke, next. Oke, di bab 10 ini kita akan membahas tentang internasional perusahaan. Yang pertama itu ada program internasionalisasi existing. Jadi PT Saratoga ini tidak terlibat langsung dalam aktivitas internasional, namun portofolio investasinya ini menunjukkan keterlibatan PT Saratoga ini secara global, yaitu melalui satu investasi langsung asing atau FDI, yaitu dengan Saratoga menjadi penghubung investor asing dan pasar Indonesia. Contohnya, Adro Energy yang menerima pendanaan dari Mitsu NCO Ltd dari Jepang. Terus yang kedua ada joint venture, yaitu Hydropower bekerjasama dengan Mitsu dalam pengembangan PLTU di Kalimantan Selatan, yaitu dengan memperluas jangkauan bisnis melalui eksplorasi internasional.
Terus yang ketiga ada ekspor. Jadi salah satu contohnya itu ada Adro Energi yang mengekspor batu bara ke negara-negara seperti India, Cina, Jepang, dan Korea Selatan yang untuk mendukung kontribusi ekspor nasional. Terus yang keempat ada aliansi strategis, yaitu contohnya Mitra Pinasika Mustika yaitu MPM bermitra dengan produsen otomotif global dalam distribusi produk, yaitu untuk memperluas pasar lewat jaringan internasional tanpa sistem waralaba. Next. Oke, selanjutnya itu ada evaluasi pasar sasaran internasional. Jadi ini tuh untuk memungkinkan pengembangan pasar internasional Saratoga di masa mendatang yang dapat diterapkan pada metode PESTEL. Nah, jadi di sini ada analisis PESTEL-nya yaitu politik dari politik itu analisisnya jadi negara-negara seperti India dan Vietnam ini mendorong investasi asing melalui investasi insentif pajak, serta kebijakan yang menguntungkan bagi investor. Lalu ada ekonomi, negara-negara seperti India, Bangladesh, dan Vietnam yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi lebih dari 5% per tahun dengan permintaan yang tinggi untuk energi dan infrastruktur. Lalu ada sosiokultural yang dimana proses urbanisasi yang meningkatkan serta yang meningkatnya kelas menengah menghadirkan peluang bagi sektor konsumen dan energi. Lalu ada teknologi, jadi di negara-negara ini secara aktif mengintegrasikan teknologi digital serta sumber energi bersih. Lalu lingkungan, pengetatan regulasi lingkungan menyajikan tantangan tetapi juga menciptakan peluang bagi perusahaan dalam portofolio di industri energi terbarukan. Lalu yang terakhir itu ada hukum. Tantangan hukum masih tinggi di beberapa negara terkait izin lingkungan dan prosedur FDI. Lalu di sini juga ada hambatan masuk yang dimana untuk memperluas jangkauan internasional PT Saratoga Investama Sedaya ini menghadapi berbagai tantangan yang mungkin mengganggu kelancaran serta keberhasilan rencana investasi di luar negeri. Nah, yang pertama itu ada kompleksitas regulasi terkait investasi asing langsung dan perlindungan hak kepemilikan luar negeri. Yang kedua ada kewajiban untuk beradaptasi dengan standar yang diterapkan di negara tujuan investasi. Yang ketiga itu ada kompetisi dari perusahaan lokal yang sudah berpengalaman. Lalu juga ada potensi pasar yang dimana PT Saratoga ini memiliki kesempatan strategis untuk melakukan ekspansi ke sejumlah negara berkembang yang menunjukkan kemampuan cepat dari sektor-sektor yang menjadi perhatian investasi perusahaan seperti India. Tingginya permintaan untuk energi dan infrastruktur menciptakan kesempatan kolaborasi antara perusahaan negara dan swasta. Yang kedua ada Vietnam, pertumbuhan cepat dalam sektor manufaktur yang meningkatkan kebutuhan akan energi dan teknologi. Yang ketiga itu terakhir ada Bangladesh, kenaikan konsumsi lokal menyediakan peluang dalam sektor barang, konsumen, dan energi. Next. Oke, jadi di sini ada rekomendasi pasar sasaran internasional 5 tahun mendatang. Jadi berdasarkan perkembangan ekonomi, situasi geopolitik dan kemungkinan dalam bidang industri, berikut rekomendasi untuk pasar global yang dapat jadi peluang bagi pengembangan investasi Saratoga dalam 5 tahun yang akan datang. Itu ada pertama ada India yang dimana ekonomi terbesar kelima di dunia dengan pertumbuhan PDB yang konsisten antara 6-7% per tahun. Lalu ada Vietnam yang dimana pertumbuhan tercepat di ASEAN dan ekosistem startup yang berkembang Vietnam menjadi tujuan investasi yang menarik. Yang ketiga ada Uni Emirat Arab yang berfungsi sebagai pusat utama untuk logistik dan perdagangan di Timur Tengah dan Afrika, serta menunjukkan komitmen yang kuat terhadap inovasi dan teknologi ramah lingkungan. Dan yang terakhir itu ada Bangladesh yang menunjukkan pertumbuhan konsumsi domestik yang signifikan dengan populasi besar dan meningkatnya urbanisasi. Oke, next.
Oke, di sini terakhir penutup dari hasil analisis yang telah kita lakukan dapat disimpulkan bahwa Saratoga Investama Sedaya Tbk merupakan perusahaan investasi aktif yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui strategi investasi yang adaptif di berbagai sektor strategi sejak berdirinya pada tahun 1997. Saratoga menunjukkan kinerja positif berkat visi misi yang jelas, tata kelola yang baik, dan sistem informasi manajemen yang efektif. Perusahaan PT Saroga Investmas Sedaya unggul dalam manajemen risiko, inovasi, serta perhatian terhadap etika bisnis, CSR, dan berkelanjutan lingkungan. Saratoga juga mulai berambah pasar global, memperkuat daya saingnya sebagai perusahaan investasi terbuka dengan kontribusi berkelanjutan bagi perekonomian nasional dan internasional. Oke, lanjut. Next. Sebagai langkah ke depannya, kita menyarankan agar PT Saroga Investama Sedaya Tbk terus meningkatkan inovasi dan pemanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pengambilannya keputusan yang lebih cepat dan tepat. Perusahaan juga perlu memperluas program tanggung jawab sosial dan berkelanjutan lingkungan agar semakin memperkuat citra positif di mata publik. Dan upaya ekspansi internasional, Saratoga disarankan untuk melakukan riset pasar yang lebih mendalam dan menjalin kemitraan, mempercepat penetrasi pasar, mengurangi resiko. Dan terakhir, pengembangan sumber daya alam manusia melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi juga sangat penting untuk menjaga daya saing perusahaan di masa yang akan datang. Oke, sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, ditutup oleh moderator. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bapak dosen. Berikut ada pemaparan materi dari kelompok kami dari bab 7 sampai bab 11. Mohon maaf bila ada kesalahan pembicaraan dan kesalahan materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.